bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Jadi kira-kira yang di foto ini Tuhan apa manusia, bro? Saya bertanya sekali lagi, menurut Lukas 5 nomor 37, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Itu kata Yesus, Nora. Jadi foto ini saya mau bertanya, foto Tuhan apa foto manusia? Foto manusia, Nora, karena bisa dilihat. Oh, berarti bukan foto Tuhannya. Oh, bukanlah, Nora. Itu mengatakan, kalau sampai kalian mengatakan ini foto Tuhan, berarti perkataan Yesus yang di dalam Lukas, di dalam Yohanes 5:37 adalah berbohong. Jadi ketika dia mengatakan, Entok mengatakan kepada manusia yang ada di foto ini, yang di HP ini, cukur kau. Sayangnya Ratu Entok bukan seorang apologet, sehingga dia tidak tahu. Seandainya kalau dia bilang cukur kau wahai yang ada di foto ini, manusia yang nampak bukan Tuhan yang tidak, yang Tuhan yang nampak. Menurut 1 Korintus 11 nomor 14, kalau kau rambut panjang berarti suatu kehinaan. Apakah dia menista? Tidak, Nora. Jadi yang di foto ini sekali lagi saya bertanya, ini Tuhan apa manusia? Tuhan apa manusia? Manusia, Nora. Menista ketika dia mengatakan kepada sosok manusia yang ada di HP ini untuk mencukur rambutnya? Tidak, Nora. Ya udah, kenapa repot kalian? Suruh tuh. Siapa namanya? Siapa namanya tuh? Magdalena mentel. Suruh. Share dulu ke akun dia tuh. Naik ke sini sama saya. Naik ke sini. Naik ke sini sama saya. Ayo naik ke sini. Ini siapa nih? Yang ini ya? Yang ini ya? Yang ini ya? Nih. Suruh share dulu, kalian share dulu. Saat ini masuk ke nah, share kalian dulu ke yang ini. Pengumpulan bukti nih. Cukup bukti. Ya, share suruh ke saya. Makanya sudah diterima laporan polisi kita di Polda Sumut. Suruh dia ke saya sekarang. Pasal yang dikenakan itu adalah pasal 28. Pasal 28. Sebentar ya. Kalau kalian mau melaporkan tentang wajah Yesus menista, saya kasih tunjuk. Nih, baca makanya banyak. Leonardo da Vinci, pelukis Mona Lisa, juga pernah membuat sketsa wajah Yesus Kristus. Sketsa ini ditemukan di Italia setelah berabad-abad hilang. Jadi siapa yang pertama kali melukis wajah Yesus? Ratu Entok. Bukan. Leonardo da Vinci. Bilang sama Leonardo da Vinci. Tapi dia sudah almarhum ya, udah mati. Waktu membuat itu disuruh baca. Leonardo, apa nggak baca kau? Bahwa di 1 Korintus 11 nomor 14, kehinaan bagi laki-laki yang berambut panjang. Kenapa kau lukis wajah Tuhan kami rambutnya panjang, bodoh? Gitu loh. Ya,
Bongoknya minta ampun. Sebentar, yang mau naik. Ya, selamat siang. Selamat siang. Naik aja, Apa kabar? Ratu. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik, abangku. Ya, jadi bagaimana sudah perkembangan kasusnya Ratu Entok? Bisa diceritakan? Saya tidak terlalu mengikuti sekarang. Iya, yang abang tahu bagaimana kasusnya, bang? Yang saya tahu itu beberapa hari yang lalu sempat saya baca-baca di Google bahwa Ratu Entok menistakan tentang dia membuat satu video lalu menyuruh mengambil gambar Yesus lalu menyuruh Yesus mencukur rambutnya atau kumisnya, saya nggak tahu, pokoknya seperti itulah. Dari Sehingga, mana abang tahu kalau Ratu Entok mengatakan itu Yesus? Gambar itu adalah Yesus. ya saya kan gini, saya membaca di Google itu dan saya membacanya bahwa ada yang melaporkan dia di Polda Sumut. Jadi Oke, di situ saya tidak, oke. laporan polisi. dari situ saya Kita tidak tengok mengikuti. videonya sekali lagi ya, bang. Ya, Bagaimana? ya, ya. Oke. Boleh, boleh. Ini, iya nggak apa-apa, bang. Jadi saya tidak terlalu mengikuti itu. Ya nggak apa-apa. Oke. Kita tengok videonya ini yang dari awal ya. Ya, kebetulan saya seorang Kristen. Ya, oke. Kau cukur rambut kau, ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo di Pro. Ya, Oke. cukur. Nah, adakah di situ disebutkan nama Tuhan Bapak Apostolik? Ya, jadi saya baru lihat ini video ini kemarin. Bang. Iya, oke. Bang, kita sistem TikTok biar kita dapat poin. Apakah sepanjang video yang saya putar ini Ratu Entok menyebutkan nama Yesus? Tidak ada, hanya dia memandang Oke. wajah itu. gambar itu, Wajah lalu ini ya. Ini oke, Bang. Pak Apostolik meyakini ini wajah siapa? Yang jelas orang-orang Kristen pakai itu dan mengaku itu gambarnya Tuhan Yesus. Apakah memang betul-betul secara clear 100% ini gambar wajah Yesus? Ya pasti 100% lah orang-orang Kristen mengaku. Apakah ada datanya, Pak? Datanya ada? Begini yang jelas itu orang-orang Kristen. Nggak apa-apa. Oke, Pak Apos, saya ketik di googling, ini wajah Yesus semua. Kira-kira yang betul yang mana? Apakah yang ditunjukkan sama Ratu Entok itu betul wajah Yesus 100%? Atau yang mana Ya, satu yang di sini semua? Pasti yang ditunjukkan sama Ratu Entok itu. Dan semua Yang orang mana? Kristen. Ini wajah asli juga. Ini wajah asli Yesus katanya. Wajah asli Yesus Kristus nih ya. Tapi kok berbeda dengan yang ditunjukkan Ratu Entok, Pak? Oke, yang membuat saudara Kristen marah karena dikatakan mencukur. Nah, jadi gini ya, maksud saya itu saya tidak marah. Saya ini kan sibuk bekerja. Bukan yang jadi saya- dianggap menista, Pak Apostolik. Yang dianggap menista oleh Ratu Entok bagian mencukurnya atau wajahnya? Nah itu saya membaca bahwa ada yang melaporkan gitu sebagai penistaan gitu. Maka saya tanya Iya. perkembangannya Yang di, apa? kalau iya menurut Pak Apos dulu sebagai seorang Kristen yang dianggap menista wajahnya yang dianggap sebagai wajah Yesus atau karena perkataan mencukur. Nah kalau menurut pribadi saya sendiri ya, ini kan pertanyaan menurut ya. Jadi Ya. saya tidak mengikuti berita ini secara menyeluruh. Cuman dari berita ini saya bisa simpulkan Ya. bahwa sebenarnya Ratu Entok itu kita tidak tahu apa motivasinya sebenarnya, tetapi lebih baik tidak usah kita melaporkan sebagai penistaan. Saya rasa Iya, makanya saya tanya Pak Apostolik, apakah yang divideokan sama Ratu Entok yang menista bagian wajah Yesus
atau perkataan karena mencukur? Nah, saya tidak mengatakan dia tidak mengatakan dia penista. Iya, enggak, menurut saudara Kristen yang Pak Apos cari tahu, karena kan Iya. ini sudah viral betul nih. Menurut Iya. Pak Apos, yang mereka Iya. melaporkan penistaan ini di bagian karena wajah. Iya, kalau menurut saya sebenarnya laporan-laporan itu kalau masih berjalan dicabut aja karena tidak ada penistaan di dalamnya. Dicabut Mantap aja. itu. Di mana di situ penistaan, Pak? Sebentar, izin ya, Pak Apos. Di mana penistaan? Sementara anak saya mungkin yang berumur 7-8 tahun yang sudah bisa membaca, ketika diklik ini aplikasi apa ini? Aplikasi googling. Ya. Nah, aplikasi googling saya cari tinggal klik wajah Yesus. Iya kan? Saya klik. Iya. Aduh, mana nih? Saya klik wajah Yesus. Nah, sebentar dulu, Bang. Sebentar, Bang. Bang Apos. Kalau diklik wajah Yesus, nah ini yang mana satu wajahnya. Terus kalau Kristen, saudara Kristen kita marah karena wajah itu adalah wajah Yesus dan dia mengatakan dicukur, rambutnya gondrong. Kenapa Kristen ini tidak membaca di dalam 1 Korintus 11 nomor 14? Apa dikatakan di situ, Bang? Pak Apostolos, bukankah Jadi- alam sendiri menyatakan sebentar kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika berambut panjang. Jadi pertanyaan saya, Pak Apos, pertanyaan saya, nah yang di sini nih siapa ini? Jadi ini Iya Pak Apos, jawab dulu Pak Apos. Yang di sini ini siapa foto ini? ya itu jelas bagi orang Kristen itu adalah foto Yesus yang berambut gondrong atau tidak, Pak? Maaf, saya minta maaf duluan. Yesus berambut gondrong? selama ini yang Jadi- dipahami ya. Ya, Yesus berambut gondrong. Jadi pertanyaan saya, 1 Korintus 11 nomor 14, kehinaan bagi laki-laki berambut panjang, kira-kira Yesus hina apa enggak? Sebenarnya begini Bunda, kalau kita mau berbicara Alkitab seperti ayatnya tadi, itu memang ada namanya ilmu tafsir, hermeneutik dan lain sebagainya. Jadi tidak usah singgung ke sana ya, saya rasa tidak usah singgung karena maksud dan tujuan saya itu Ya, silakan. saya mau tahu tentang perkembangan kasusnya ini Ratu Entok karena saya tidak mengikutinya. Mungkin Bunda tahu karena Bunda membahas topik ini, mungkin bisa dijelaskan ke saya lalu nanti saya tanggapi seperti apa dari pihak saya Kristen sebagai pribadi saya, gitu maksud saya. Izin boleh ngomong nggak, Oke. Bang? Kanora? Boleh ngomong nggak? Oh iya, Jadi silakan, saya silakan. ngikutin perkembangan kasus ini, bahwasanya pihak berwajib juga sampai saat ini juga belum ada respon ya, karena ini kan baru terduga gitu kan. Tapi menurut saya inilah awal supaya kita bisa buka-bukaan gitu loh, seperti ayat yang dikasih oleh Kanora tadi gitu kan, bahwasannya Ratu Entok juga tidak menyebutkan. Hanya saja teman-teman yang lapor itu kemarin mereka mengatakan bahwa kalau ada patung atau orang yang gambar seperti itu merujuk kepada Tuhan orang Kristen. Nah itu itu kan dugaan. Nah lalu kemudian ketika Ratu Entok di situ tidak menyebutkan nama, apakah itu bisa dijadikan sebuah laporan? Bisa dijadikan sebuah laporan, tapi terduga kan gitu ya, terduga. Nanti kan bisa dibuktikan nanti misalnya di pengadilan, bawa aja Alkitab kan gitu ya, bawa aja Alkitab, tunjukin data-datanya, misalnya Kanora tadi sudah melihatkan itu, tunjukin aja kan gitu. Ini menurut saya sih ini awal dari supaya benar nggak ini Yesus ini adalah Tuhan.
Kan gitu. Ya, jadi Kalau tidak benar kan berarti teman-teman Kristen tidak boleh mengatakan penghinaan atau penistaan. Tidak ada penistaan di sini. Penistaan itu kalau misalnya mengatakan, oh ini gini, ya itu baru. Lalu kemudian bagaimana dengan Al-Hiyat, Sofikatul? Itu namanya penistaan terhadap kitab, kan gitu ya, diinjak-injak Al-Quran. Apa respon teman-teman Islam? Kan gitu kan? Nah ini hanya omong-omongan saja, Ratu Entok dengan video seperti itu, maka tidak bisa juga dijadikan tersangka. Saya ikutin itu persoalan itu. oh iya, Saya ya. ikutin. Terima kasih Bang penjelasannya. Ini belum ada respon juga. Saya mau sampaikan di sini. Waalaikumsalam. Ada teman-teman dari Medan, saya ini di Kalimantan Timur ya. Kalau ada di teman-teman yang Medan atau yang melaporkan itu sedang mendengar suara saya ini, saya sampaikan, saya ini orang Kristen, dicabut aja laporannya karena memang tidak usahlah memperbesar-besarkan itu. Kalau memang motivasinya Ratu Entok salah, ya nanti kan dia berhadapan sama Tuhan. Ngapain kita sibuk-sibuk hal-hal itu? Kasihan kita ini hidup sebangsa setanah air, kita mau maju, mau majukan bangsa kita. Kalau hari-hari hanya ribut soal-soal kecil seperti itu, nggak usah teman-teman Kristen. Kalau mendengar suara saya dicabut laporannya, biarkanlah Ratu Entok itu hidup damai sejahtera, ngurus bisnisnya, dan janganlah saling mengganggu. Gitu aja kalau dari saya, nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah sedikit sekali. izin ya, Nggak ada mengganggu iman Kristen sama sekali, apalagi tidak menyebut nama Tuhan di sana. Gini Pak, Gambar itu pun bukan gambar asli Yesus kok sebenarnya. Saya orang Kristen tapi tidak pernah pasang gambar Yesus di rumah saya karena saya percaya pernah difoto. Waktu Tuhan Yesus hidup tidak pernah difoto, tidak pernah dilukis dan lain sebagainya. Jadi teman-teman Kristen kalau memang tidak percaya saya ini nyamar, enggak, saya asli orang Kristen, saya belajar teologi juga, saya melayani di gereja juga ya. Jadi cabut aja teman-teman. Karena bukan juga waktu Yesus hidup tidak pernah difoto, tidak pernah dilukiskan. Jadi tidak usah. Pak Apostol gini, Pak Apostol saya udah Ya. konsultasi juga sama Ya. orang hukum gini Pak. Ini dasar hukumnya lemah. Si Ratu Entok tidak akan bisa terjamah oleh hukum. Karena benar kata Bunda Nora tadi, ya, dia satu tidak menyebutkan nama Yesus. Yang kedua, kepolisian sebelum lari ke kejaksaan, dia pasti akan mengundang ahli agama dari kekristenan, pasti pendeta-pendeta. Benar nggak yang ditunjukkan oleh si Ratu Entok ini benar-benar muka Yesus atau bukan? Ya. Nah, Kalau mau undang misalkan kali, pendeta menunjukkan, saya bisa Bang. Karena saya ini Bang. sebentar bang. Kalau juga, Bang. benar si pendeta ini menunjukkan itu muka Yesus, bagaimana dengan foto-foto yang lain? Ini akan blunder. Ini akan membuat malu umat Kristen Pak. Jadi Betul, ini bikin dasar hukumnya lemah, tidak akan bisa terjamah oleh hukum. Iya, betul Bang. Saya ini Bang, pembela Bang. Tuhan Yesus, pembela Bunda Maria. Jadi barang siapa menyamakan Tuhan Yesus itu dengan patung atau gambar-gambar, itu saya tidak suka. Karena Tuhan Yesus hidup tidak pernah di kamera pada saat Yesus hidup itu belum ditemukan. Jadi janganlah kita menambah suatu persoalan yang tidak. Teman-teman Kristen jangan terlalu baper. Kalian hidup berdosa, hidup tidak mengikuti firman Tuhan, lalu buat seperti itu tidak bagus. Saya rasa orang Kristen yang menistakan Yesus. Nah betul, orang Kristen sendiri yang menistakan Yesus, betul Pak, setuju saya. Patung, segala macam itu penistaan loh. Masa Tuhan dibuat patung gitu, lalu disembah. Saya ini hancurkan patung saya itu tahun 1990. Saya hancurkan patung saya belajar. Masa Tuhan dibuat patung-patung? Iya, saya hancurkan, dan teman-teman di komal-komal Katolik atau Kristen sudah tahu saya. Kalau saya naik, nggak mungkin mereka mau naikkan. Sangat benci sama saya. Tapi saya mengajarkan kebenaran. Iya, karena Yesus sendiri juga melarang ya Bang ya, jangan membuat Tuhan lain dari patung, kan gitu ya. Betul Bang, betul. Patung itu saya hancurkan. Dan tadi saya barusan masuk di salah satu komal yang jual-jual patung. Saya sampaikan, jangan jual-jual patung gitu, bikin orang berdosa. Langsung di-kick saya. Padahal saya sampaikan kebenaran loh. Jadi nggak usah cabut aja laporan itu, bikin malu orang Kristen Indonesia nanti.
Tidak ada salahnya Ratu Entok itu. Nah, Bapak bilang ke si Manungsong itu tuh, seorang LSM di Medan tuh, yang melaporkan dia. Bisa DM saya kasih nomor WA saya kalau nggak percaya saya orang Kristen. Saya ini belajar teologi, melayani di gereja juga. Saya tinggal di Kalimantan Timur. Ya, asli saya dari Flores, Nusa Tenggara Timur ya, saya aslinya. Itu saja penyampaian saya. Terima kasih ya teman-teman, saya permisi turun dulu. Saya mau ke kebun kelapa sawit saya dulu. Iya. Siap, Bang. Siap. Sebenarnya itu kesalahan dari kita Sama-sama Pak sendiri. Apostolik. Iya. Kesalahan Terima dari kita kasih sendiri. Kenapa atas Tuhannya masukannya. itu digambarkan? Kenapa Tuhannya jadi manusia? Itu derita kalian itu. Kalau misalkan jadi bahan olok-olokan ya itu derita kalian. Aduh. Disapa dulu cari jodoh, Gino. Selamat siang, agama apa biar tahu kita? Atau mau tetap melanjutkan pembahasan tentang Ratu Entok? Bagi yang tidak terima atas penjelasan Pak Pendeta kalian, naik kalian sekelas jemaah, tidak sekolah teologi ya. Sok-sok pula membilangkan Pak Pendeta tadi palsu. Memang ajaran kalian ya, sesama kalian aja kalian kayak begitu ya kan? Jijik aku. Jijik. Tahu lagi tuh. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Satria. Ini saya satu menit aja saya sampaikan. Iya, antar Bang. Oh, jago. Kan Satu Nora menit aja, Bang, kan jago. hari ini bibirnya nggak merah. Lanjut Oh, Bang, enggak. lanjut Bang. Enggak, lanjut Bang Naga. Wah, Ya. ini kan kemarin saya ketawa ngakak lagi viral kan pengacara-pengacara hebat dari GMI itu akan kita penjarakan Ratu Entok karena ini penista agama sampai 100 orang yang melaporkan sampai 100 orang dan pengacara-pengacara hebat turun ya kan. Jadi saya berpikir apakah yang dimana foto gambar Tuhannya, apakah bisa ini dalam pribadi saya ini akan mandek. Habis itu untuk saudara-saudara muslim saya yang di Medan, berilah semangat untuk Ratu Entok karena dia datang yang ke rumah macam diintimidasi. Sedangkan kita apologet muslim Indonesia datang ke rumah Derni, kita datang dengan baik, kita melayani dengan baik, kita beri peringatan, bukan dengan cara yang kayak gitu datang rame-rame. Jadi kita untuk warga Medan yang kenal dengan Ratu Entok, beri beliau semangat. Insya Allah ini kita akan menang. Ini tidak bisa dibuat delik laporan karena begitu banyak versi gambar mereka yang mana salah satu yang dijadikan Tuhan. Di situ mereka udah kalah dan Ratu Entok saya tengok piti-piti tidak pernah menyebut bahwa itu Yesus, tidak pernah disebut, tidak pernah sama sekali. Itu aja. Lanjut Betul, Bang, saudaraku. betul. Gini Pak, jangankan 100 pengacara hebat, 1.000.000 pengacara hebat melaporkan Ratu Entok nggak bakal pernah Ratu Entok. Jangankan 1.000.000 pengacara hebat, Yesus turun ke dunia aja untuk membuktikan itu muka siapa nggak bakal terbukti Pak. Yesus turun, buktikan sama Yesus sendiri. Itu foto siapa? Nggak bakal terbukti Pak. Jangankan pengacara ini mentah ini, malu mereka. Ini pasti malu si Manungsong ini ya. Manungsong. Sedikit ya sebelum masuk ke ratu ya, sedikit ya. Nah, ini kenapa kami begini? Ya, kenapa kami begini? Inilah kami membuktikan bagaimana ketika saudara Islam Muslim kita atau Muslimah kita lagi mendapat suatu ujian dari Allah, ya, kita di sini bersatu bagaimana kita untuk membela saudara kita ini. Bukan seperti di sebelah. Ingat kasus satu yang kedapatan di hotel, yang lebih menjatuhkan dia saudara seiman dia, yang menyebarkan dia foto-foto bugil saudara seiman dia. Makanya saya peringatkan kepada saudara yang lain, janganlah kita membuka aib saudara kita sendiri. Itu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Jangan. Ya. Allah tuh masih menutup erat-erat aib kalian. Tapi suatu saat nanti Allah akan buka sebuka-bukanya. Dan kau di situ tidak akan bisa lagi menutup malumu. Nah ini bukti. Ratu Entok ini bukan dari api.
Nggak ada. Ya, Karena ini beliau Bunda pernah Nora, masuk makanya ke kita. semalam kan saya pertemuan Bunda Nora. Dia Ya. Ratu Entok, walaupun dia bukan apologet, walaupun dia bukan api, semalam ya hasil semalam, kita akan dukung 1000% pergerakan dan perjalanan Ratu Entok. Bila perlu kita datangkan pengacara untuk mendampingi Ratu Entok. Kita ikhlas, kita akan semua Muslim kita akan dukung, semua Muslim kita akan dukung. Mau siapapun itu orangnya, apalagi Ratu Entok. Ya, seorang Iya. selebgram yang mungkin terkenal gitu ya. Iya. Saya juga baru mengenal kemarin kasusnya, udah saya up. Ini kasus ini kan udah masuk ke TV One nih, udah masuk ke TV One. Ini akan mentah, ini akan malu mereka. Kalau TV One pasti nggak up. Justru bagus, bener nggak ini foto Yesus? Kalau misalkan ada seorang pendeta yang mengatakan ini foto Yesus, bubar Kristen di Indonesia. Iya. Ingat kasusnya penginjakan Bibel oleh mendiang Utiwati Mena? Beliau Penginjakan tidak Quran, woi. dipenjara. Menginjak, iya, menginjak Al-Quran ya. Nah, beliau tidak Al-Quran. belum sempat dipanggil ya, belum sempat dipenjara ya, nggak ada belum ya, Akang, belum ya. Belum. Kan kita cabut Belum. karena dia lagi sakit. Karena apa? Karena melihat beliau sakit, ya, sudah kanker stadium akhir. Nah ini kami masih apa? Berpikir itu udah injak Al-Quran loh, udah injak Al-Quran, gitu loh. Nah ini foto yang notabene-nya belum jelas betul apa tidak itu wajah Yesus. Terus Yesus mengatakan kalau Tuhan tidak bisa dilihat, terus kalian mengatakan ini Tuhan pula yang bisa dilihat, ya kan? Terus kalian anggap itu adalah penistaan. Sementara laki-laki yang berambut panjang menurut 1 Korintus 11 nomor 14 itu adalah sangat hina. Berarti yang menghinakan Tuhan kamu itu adalah kalian sendiri. Gitu loh. Menistanya di mana? Menistanya kalau seperti ini. Ada saudara muslim mengatakan Yesus itu dilahirkan oleh perempuan pelacur. Itu salah satu. Karena apa? Karena tidak ada data. Gitu loh. Ini jelas benar kok enggak gitu loh. Yang enggak setuju nantilah kalian. Ayo di sini baik-baik kita diskusi. Bukan saling apalah. Kita menurut apalah. Kita bukan orang-orang yang terlalu bodoh hukum ya. Enggak terlalu lah. Gitu. Sebenarnya ini Ratu Entok ini sebagai teguran buat mereka loh. Wakil. Ratu Entok ini wakil teguran buat mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Secara tidak langsung Ratu Entok ini ingin membuktikan ini Tuhan apa lagi ajan di sini. Saya mute dulu lah. Ya. Oh, waalaikumsalam. Saya bilang Bang, ya. tadi Bang Ken Santang, ini awal kan, ini awal yang dilakukan oleh Ratu Entok untuk membuktikan bahwa benar nggak ini fotonya gitu. Lagi pula Ratu Entok juga tidak menyebutkan spesifikasi namanya atau Tuhan, dia sebut nggak ada. Ya, lanjut. Mana tadi apa? Mungkin di telepon ya. Ratu Entoknya. Ya, lanjut dulu, saya di sini kena apa? Jadi tidak boleh saya ngomong dulu. Ya, anak rantau. Nah, kenapa? Kena pembatasan saya. Dari kemarin kayak gitu, pembatasan aja. Anak Mungkin rantau. Ya, halo. Ya, agama apa, Bang? Selamat siang. Ya, selamat siang. Abang agama apa? Nama Kristen, Bu. Ya, silakan abangku. Mau ditanggapi? Ya, tentang itu apa? Entok ya? Ya, silakan abang. Ya, itu kan gambarnya itu kan diyakini orang Kristen itu sebagai Tuhannya. Kalau benar atau enggak kan itu kita harus menghargai juga. Enggak, iya, tapi kalau kita ke delik hukum nggak bisa seperti itu, mau tidak mau, Bang. Harus menurut data kita, Bang. Iya benar, cuman kan dari di zaman-zaman dulu kan itu udah diyakini orang Oke, Kristen bahwa itu. oke. Sekarang abang memang meyakini itu wajah Yesus. Ya, saya buat ini. Oke, sebentar ya. Izin ya, abang-abangku yang lain sebentar. Saya besarkan dulu saya. Sebentar. Oke, abang meyakini itu adalah wajah Yesus ya? Iya benar.
Dari abang tahu dari mana kalau itu wajah Yesus bang anak rantau? Ya kan itu tuh udah diyakini dari dulu. Memang benar berbeda-beda, ada yang beda tempatnya. Cuma kan itu udah diyakini besar. Enggak bang, nggak bisa kayak begitu bang. Kok kalian mengatakan itu? Jadi kalau yang kayak begini bang, yang mana sebenarnya bang? Nah, banyak yang mengklaim yang ini bang. Apakah ini wajah Yesus? Kalau dari sebagian besarnya iya, yang itu ya benar-benar. Nah, berarti Yesus rambutnya gondrong bang. Itu menurut umat kepercayaan Kristen Bu. Jadi kita juga. Abang tahu sejarah pelukis Yesus pertama kali siapa bang? Kalau nggak salah ya Santo Petrus ya. Kalau nggak salah ya. Aduh bang, berarti abang belajar dulu lah bang ya. Inilah yang sebenarnya kita takuti bang. Ya, Enggak, makanya saya pernah itu dengar bang. juga sih. Pernah dengar, cuma agak lupa gitu. Yang melukis. Iya bang, nggak apa-apa bang. Sebentar ya bang, saya ketik di sini pelukis. Siap. Oke, biar kita sama-sama belajar ya kan bang. Iya. Pelukis wajah Yesus pertama kali. Kita tengok ya bang ya, biar sama-sama belajar bang. Nah, Santa Veronica adalah perempuan yang pertama kali menggambar wajah Yesus, yaitu dengan mengusap wajah Yesus dengan berlumuran darah dengan kerudungnya. Selain itu ada beberapa karya seni yang menggambarkan wajah Yesus, diantaranya sketsa Yesus Leonardo, karya Leonardo da Vinci, yang lukisannya itu sekarang sudah hilang katanya, itu berada di gambar ini sudah ditemukan. Gambar ini berada di gereja Santo Bartolomeo of the Armenians di kota Genoa, Italia bang. Nah, jadi yang harus kalian tuntut ini sebenarnya sketsa Yesus pertama kali adalah Leonardo da Vinci. Itu adalah wajah Yesus dengan 12 muridnya ketika melakukan perjamuan abangku. Iya. Iya kan? Nah, oke. Nah, Maaf ya Bunda. ini 6 gambar. Sebentar bang. Ini 6 gambar Yesus tertua ini bang. Ini gambarnya. Kalau ini yang pertama kali katanya bang. Nah ini. Ini bang. Jadi abang meyakini ini adalah Yesus bang. Nah ini. Jadi banyak gambarnya bang. Nah ini. Jadi, ini sebenarnya bang, gambar tertua yang ditemukan pertama itu seperti ini bang, menggambarkan binatang bang sebenarnya bang. Abang itulah bang. Nah ini, cobalah. Nah, dengan berbeda-beda versi loh bang. Nah, lihatlah bang. Nah, gimana jadinya bang? Nah ini lebih parah lagi. Gitu loh bang. Jadi abang mau mengimani ini betul wajah Yesus bang? Itu bukan wajah Yesus. Tetap saya mengimani karena itu sebagian besarnya memang gambarnya seperti itu yang diyakini umat Kristen Bu. Jadi tetap kita harus menghargai itu. Sekarang saya bertanya sama abang ya, sebentar bang cari jodoh ya. Ini karena abang ini baik ya. Oke, saya bertanya, itu gambar siapa? Gambar Yesus ya bang? Itu gambar Yesus Tuhan atau bukan bang? Ya Tuhan bener. Oke. Berarti Yesus berbohong di dalam Yohanes ya bang ya? Mana tuh? Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Pertanyaan saya, menurut Yesus, Tuhan itu kelihatan atau tidak bang anak rantau? Ya kelihatan. Dia bisa melihat karena Tuhan Yesus itu dia sendiri. Menurut Yesus ini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat, mendengar suaranya, rupanya tidak kau lihat. Menurut Yesus, Tuhan itu kelihatan atau tidak? Kecilin adek. Kelihatan. Menurut Yesus, Ya kelihatan karena dia Tuhan itu sendiri Bu.
kenapa Yesus mengatakan kamu tidak pernah melihat mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Iya benar, cuman kan Bu, dari segi kemanusiaannya Yesus itu dilukiskan seperti itu wajahnya. Coba Bunda Nora, saya gedein dikit Bunda Nora, biar saya tampakin foto Yesus yang sebenarnya. Oke. Kalau dia emang benar-benar yakin itu foto Yesus, coba Anda sebutkan ini foto Tuhan kau, ini foto Yesus. Anda sebutkan ya. Nih lagi main bola nih. Ini foto Yesus bukan? Nih, ini. Dia berdoa kepada Bapa lagi main bola nih. Ini foto Yesus bukan? Coba Anda sebutkan. Sebutkan sama Anda nih. Yesus main bola nih. Ini Tuhan Anda bukan? Ini benar bukan? Ayo. Itu mah bukan dilukiskan. Loh, ini muka Tuhan dulu. Ini muka Tuhan kau ini. Edit Bang. Iya, yang ini orang Kristen ini. Saya ambil dari Kristen ini. Ini foto Tuhan kau bukan? Orang Kristen mau orang apa kan itu? Wah, Iya, tadi kan Anda bilang yang tadi ini sama loh, pakainya sama loh kayak yang tadi. Ini foto Tuhan kau bukan? Itu cuma gambaran aja itu, Bang. Nah, berarti ini Tuhan kau kan? Ini Tuhan kau kan? Di video Ratu Entok itu diyakini umat Contohnya aja gini, Bang. Ini foto Tuhan kau. Ini saya ke Ratu Entok, sekalian foto-foto ini Ratu Entok ya, biar mereka sadar. Biar mereka sadar Tuhannya itu jadi olok-olokan mereka sendiri ya. Yang mengolok itu bukan Ratu Entok tapi mereka sendiri ya. Nah, sekalinya dibilang ini foto Tuhannya bukan, katanya bukan ini. Yang sama Bunda Nora tadi iya fotonya. Gimana sih? Oh, Yesus aja berdoa kepada Bapa nih waktu jadi kiper. Ini kiper nih. Ini kiper. Ini kiper nih. Coba bayangin. Udah Bunda Nora biar sadar mereka. Jadi kita pada fokus pada contohnya aja gini, Bang, ya. Maaf ya, Bang. Kalau umpamanya aku tiba-tiba Tunggu dulu Bang cari jodoh. Sebentar Bang cari jodoh. Sebentar dulu. Begini Bang. Kalau laki-laki yang tergap yang Akang Nois. Laki-laki yang ada di Android dari Ratu Entok itu kalian yakini adalah Tuhan kalian. Nah, apa bedanya dengan yang ditunjukkan Akang? Bukankah itu seperti mirip dengan Yesus, rambutnya gondrong? Beda dong. beda. Mas beda itu begini. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya Sekarang saya minta, oke, nggak apa-apa. Saya minta yang foto akurat Yesus. Siapa yang memoto? Siapa yang menjadi saksi bahwa wajah Yesus seperti itu? Kalau di pengadilan akan seperti itu. Silakan Bang. Oke, Kalau hanya ini modal, ya Bang, silakan. Bang Nora ada Kang Nandar di bawah. Apa yang turun satu aja? Oh ya, saya turunkan dulu. Saya aja pun. Jangan Kang. Jangan Kang. Oke. Udah saya aja, saya mau sholat. Kakak izin ya. Udah turun tuh. Oke, ya lanjut. Kang minta permintaan Kang. Lanjut. Jadi pada pokoknya begini, cari jodoh. Kan ini sudah dilaporkan, betul ya? Cari jodoh. Halo? Ya, suaranya kecil. Oke. Yang Anda ketahui di dalam pasal yang bukan pasal yang didakwakan, pasal yang dituduhkan terhadap perempuan etok ini apa ya? itu kan penistaan agama, Bang. Oke. Jadi pasal 156. Tapi kita juga nggak mendukung bilang dilaporkan sejarah ini, kan itu semacam pengajaran aja, Bang. Oke, pengajaran. Supaya jangan mengulangi lagi yang kedua kalinya kan. Ya nggak apa-apa. Apapun pendapat abang itu pendapat abang kan. Kita bicara dari unsur-unsur 156A ini, 156A, betul ya? Ya, betul. Bang Nandar. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja, kan gitu, di muka umum, itu unsur-unsurnya tuh. Nah, dua unsur ini terpenuhi bisa masuk, betul ya Bang ya? Ya betul. Ini hukum, kita bicara hukum nih, bukan bicara tentang agama. Baru di situ nanti dalamnya materi, betul? Betul. Oke. Nah, kita lihat juga pada Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 Pasal 1. Di situ ada penafsiran. Nah, jangan menafsirkan kegiatan manapun yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.
Apakah di situ menyebutkan nama Yesus atau tidak? Apakah menyebutkan ini foto Tuhan atau tidak? Dan satu lagi abang, di dalam Bible harus tahu bahwa di 1 Korintus 11:14, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika berambut panjang? Yesus berambut panjang atau berambut pendek, Bang? Menurut abang nih. Ya Bang, Yesus berambut panjang atau berambut pendek? berambut panjang Bang. Berarti hina dong di Biblemu. Maksudnya hina, gini aja Bang. Kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Maksudnya? Ya kalau laki-laki berambut panjang hina gitu loh Bang. Baca Oh jadi, 1 Korintus. jadi kalau kita laki-laki rambut panjang jadi hina ya Bang? Betul, itu di 1 Korintus 11:14. Itu ya. Satu. Itu dulu. Silakan Bang Yonat ditambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Di sini saya berbicara bukan sebagai apologet. Di sini saya berbicara dengan Kang Yan sebagai praktisi hukum. Jadi kepada Bunda Entok atau Ratu Entok, jangan patah semangat, jangan down. Karena begini, setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk melaporkan siapapun. Jadi melaporkan saya, melaporkan Bang Juma, itu hak buat orang-orang Kristen. Cuma nanti apakah muatan yang dilaporkan ini ada unsur pidananya, ada delik pidananya, nanti penyidik dalam hal ini kepolisian akan menelusuri ada nggak unsur pidananya di sini. Setelah saya pelajari beberapa hari ini, apa yang dilakukan Bunda atau Ratu Entok ini tidak ada ya, lemah, nggak ada delik pidananya itu, lemah banget. Kenapa? Karena waktu saya melihat Ratu Entok nggak pernah menyebut bahwa itu adalah Yesus, ya. Tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan oleh Ratu Entok bahwa itu Yesus, bukan. Yang kedua, gambaran Yesus ini nggak ada konsensus. Coba Kristen mana, baik Katolik maupun Protestan, yang kemudian memiliki sebuah konsensus bahwa foto Yesus itu seperti yang digambarkan atau seperti yang dipampangkan oleh Ratu Entok? Nggak ada konsensus. Justru foto yang dipampangkan itu bukan Yesus, tetapi itu adalah pejawantahan dari karya Leonardo da Vinci, ya. Leonardo da Vinci itu bukan Yesus. Jadi kalau orang Kristen melaporkan, nggak apa-apa. Nanti kalau saya diminta, saya siap menjadi lawyernya. Biar kita nanti tunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang Kristen, Anda salah. Bahkan Anda tidak memahami kekristenan sehingga menyatakan ya bahwa orang yang berambut gondrong itu adalah Yesus. Bukan, Yesus mah justru Yesus yang Yesus yang mendekati asli itu wajahnya negro, hitam. Makanya beberapa minggu yang lalu ada seorang pendeta dari Papua namanya Pendeta Franz. Sebentar, di mute dulu. Menyatakan bahwa Yesus itu orang Papua. Kenapa? Banyak, kalau kita cari di Google ya terbuka, mungkin tadi juga sudah saya lihat, sudah dicari wajah Yesus itu ada yang Cina, ada yang bule, bahkan bulenya juga beda-beda. Ada yang negro, tergantung teritorial. Kalau di Cina Yesusnya Cina, kalau di Jepang Yesusnya Jepang, kalau di Papua Yesusnya Papua. Jadi saya perhatikan, saya observasi, saya dalami, Bunda Entok atau Ratu Entok, ya, kalau mereka melaporkan itu hak mereka. Tapi saya yakin setelah saya pelajari itu unsur pidananya lemah, ya, delik pidananya itu lemah. Apalagi Ratu Entok nggak menyebut hey Yesus, enggak. Sama sekali. Saya lihat videonya itu dari awal sampai akhir. Jadi Bunda atau Ratu Entok ini menanggapi sebuah komentar, hey kalau mau hijrah potong rambutmu, kan begitu.
kemudian membuat video, backgroundnya itu dengan sebuah gambaran yang dipegang, HP yang dipegang dengan gambaran orang yang berambut gondrong, itu bukan Yesus. Ya, jadi kalau mau dilaporkan nggak apa-apa, silakan aja, karena hak melapor itu polisi nggak boleh menolak laporan. Ya, diproses atau tidak nanti ada penyelidikan di situ. Bener nggak itu wajah Yesus? Bukan itu wajah ini wajah nggak tahu wajah siapa. Kalau kita melihat di salah satu berita atau berita online itu di republika.com, justru wajah Yesus itu negro, hitam. Nanti Kang Yan kalau bisa open cam tuh, tunjukkan tuh Yesus itu Yesus yang mendekati asli itu justru mirip orang Papua. Nggak ada Yesus mirip Bang Papua, Bang. Loh, nggak tahu. Bang Nandar, saya potong dikit ya Bang, maaf ya Bang. Yuk. Contoh aja ini Bang. Umpamanya saya pegang foto Bang Nandar, tapi saya nggak tahu namanya Bang Nandar, tapi Bang Nandar gondrong. Baru saya sharekan foto Bang Nandar di TikTok, apakah Bang Nandar marah? Kalau saya, orang sudah pada tahu kalau saya debater muslim yang tak terkalahkan. Meskipun Anda tidak bisa menyebutkan itu saya, itu foto saya. Nah masalahnya sekarang Anda mampu tidak? Ada orang Kristen yang mampu, yang sanggup dan dapat membuktikan kalau foto yang dipampangkan oleh Ratu Entok adalah foto Yesus. Ada nggak yang sanggup? Kalau orang memampangkan foto saya tanpa disebut, tanpa disebut, tanpa disampaikan itu Yonatan Nandar, orang sudah pada tahu karena saya adalah debater muslim yang tak terkalahkan di muka bumi. Jadi kalau Anda memampangkan foto saya, wih Nandar mirip wih ini orang mirip Ariel, ini mirip Ariel Noah, padahal itu foto saya. Nah, itu orang meskipun Anda gak menyebut nama saya, orang sudah tahu bahwa itu memang saya. Sekarang Ratu Entok memaparkan foto orang gondrong, ya kan? Kemudian Anda mengira itu Yesus. Dasarnya dari mana? Dasar hukumnya. Ada enggak konsensus dari bapak-bapak gereja kalau foto Yesus itu adalah foto yang dipampangkan oleh Ratu Entok? Enggak ada. Jadi memang orang Kristen ini botol ya. Maksudnya apa? Melaporkan seseorang saja tidak memiliki dasar hukum gitu. Maksudnya bukan melaporkannya ya, muatan yang dilaporkan ini nggak memiliki dasar gitu. Jadi kalau mau dilaporkan kemanapun, baik aja Bang, santai lah. Enggak, saya nggak berbicara kasar. Justru saya menyampaikan secara tegas bahwa yang disampaikan oleh Ratu Entok itu benar ya. Terhinalah orang yang berambut gondrong. Ya. Maksud saya alasannya Ratu Entok itu kenapa dia tiba-tiba memperlihatkan gambar itu mulainya dari awal. Kalau dia maksudnya memang itu dia katakan tidak mengatakan Yesus, tapi alasannya dia kenapa bisa tiba-tiba gambar itu dia kasih begitu. Banora digedein, Banora sebentar. Banora digedein. Dunia saya gedein. Izin tidak. Iya, izin sedikit aja Bang, cari jodoh. Jadi ini yang saya dulu Kristen nih, suka nonton film-film Yesus. Nah kira-kira ini betul wajah Yesus yang penuh ini. Yesus di